Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai proton. Tapi sebelum presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, dimulai dari saya, dari Sukimia, dari absen 13. Saya Nuria Siami, absen 32. Saya Bintang Yunus Frida, dari absen 6. Saya juga sudah kali dari absen 9. Saya Adi Pertama dari absen 13. Presentasi akan dimulai di awal dari siang. Jadi, struktur atom terdiri dari inti atom dan awan elektron yang mengandungnya. Di dalam inti atom itu terdapat proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai proton. Proton adalah subpartikel atom yang bermuatan positif. Sejarah penemuan proton dimulai pada tahun 1886 saat ilmuwan bernama J. Goldstein melakukan sebuah eksperimen dengan memodifikasikan tabung sinar katoda milik Thomson. Di tabung ini, lempeng katoda diberikan lubang, kemudian tabungnya ini diisi dengan gas hidrogen. Alasan gas hidrogen digunakan pada eksperimen ini karena gas hidrogen bisa menghasilkan sinar bermuatan positif terkecil, baik masanya maupun muatannya. Massa muatan positif gas hidrogen sendiri adalah 1,673 dikali 10 pangkat min 27 kg. Lalu, lempeng katoda dan anoda dialiri aliran listrik yang bermuatan tinggi. Nah, elektron-elektron yang keluar dari katoda menuju anoda itu bertumbukan dengan gas hidrogen yang ada di dalam tabung, yang kemudian menghasilkan sinar positif. Sinar positif tersebut berlawanan arah dengan elektron. Jika elektron menuju anoda, maka sinar positif tersebut menuju katoda yang dengan melewati lempeng katoda yang telah diberi lubang tersebut. Sinar tersebut dinamakan sebagai sinar kanal maupun sinar anoda. Sinar anoda sendiri mempunyai beberapa sifat. Yang pertama, sinar anoda adalah radiasi partikel, jadi bisa memutar sebuah balon-balon. Yang kedua, sinar anoda termasuk dalam radiasi yang bermuatan positif. Lalu yang ketiga, partikel yang ada pada sinar anoda itu bergantung dengan jenis gas yang digunakan dalam tabung. Pada tahun 1906, Indonesia tersebut menggunakan spektrometer massa untuk membuktikan keberadaan partikel bermuatan positif. Setelah tersebut mendapati bahwa atom hidrogen menghasilkan partikel bermuatan positif yang paling ringan. Istilah proton baru ditemukan pada tahun 1919 oleh Rutherford. Karakteristik proton. Proton adalah partikel komposit yang bersifat stabil dan jauh lebih besar dibandingkan elektron, yaitu 1836 kali. Proton juga dianugerahi oleh muatan elementer yang bersifat positif, yaitu 1 atau 1,6 dikali 40 min 19 kolom. Proton memiliki massa yang sedikit lebih kecil daripada neutron, dan waktu paruh proton lebih besar daripada 1035 tahun, di mana proton sangat rentan terhadap suatu penurunan. Fungsi dari atom. Proton yang ada di dalam inti atom akan bertugas membantu mengubah proton yang memiliki inti secara bersamaan. Selain itu, proton juga akan menarik elektron yang bermuatan negatif, di mana jumlah proton yang ada terdapat di atom tersebut akan membentuk menentukan
28 gram yang hasilnya yaitu 1,673 dikali 10 pangkat negatif 24 gram. Eksperimen yang membuktikan bahwa massa proton sekitar 1836 lebih besar daripada massa elektron adalah eksperimen penentuan muatan elektron atau biasa kita sebut dengan eksperimen tetesan minyak yang ditemukan oleh Robert Millikan pada tahun 1909. Dengan mengetahui massa listrik dari massa tetesan minyak, Millikan dapat mengetahui rasio muatan listrik terhadap massa yang ternyata merupakan muatan listrik pada elektron. Dengan mengetahui muatan elektron dan muatan proton serta mengetahui rasio massa elektron terhadap massa proton, kita dapat menyimpulkan bahwa massa proton jauh lebih besar daripada massa elektron. Pada lambang minyak biasanya ditulis seperti ini. Is itu sebagai lambang minyak unsur, A itu sebagai nomor massa, dan Z itu nomor atom atau proton. Contoh soal, bagaimana proses penemuan proton? 2. Berapakah jumlah proton dalam inti atom karbon? 3. Berapakah jumlah proton dalam inti atom di samping? Penjelasan nomor 1. Goldstein memperhatikan bahwa ada sinar yang merambat berlawanan arah dengan sinar katoda. Sinar tersebut diberi nama dengan sinar kanal. Ia memperhatikan bahwa sinar tersebut bergerak ke arah katoda, yang berarti sinar tersebut merupakan positif yang kita kenal sekarang sebagai proton. Nomor 2, nomor atom karbon adalah 6, yang menunjukkan jumlah proton di inti atomnya. Yang ketiga, nomor atom dari kalium adalah 19, yang menunjukkan jumlah proton di inti atomnya. Kita membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Ya, dipersilakan. Saya Kailan berasal dari absen 16. Jadi kan tadi kan di gambar kartunya itu kan ada pompa vakum. Nah, fungsi dari pompa vakum itu apa? Jadi, pompa vakum ini fungsinya untuk memompa keluar udara yang ada di dalam tabung. Jadi menciptakan kondisi hampa di dalam tabung tersebut. Ya, makasih. Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Saya Fania Widajilana dari kelompok 5 izin bertanya. Dalam eksperimen proton oleh Goldstein, tabungnya kan diberi gas hidrogen. Nah, apakah ada alasan yang khusus mengapa gas hidrogen digunakan di eksperimen tersebut? Jadi, gas hidrogen digunakan dalam eksperimen ini karena gas hidrogen menghasilkan sinar positif yang terkecil
kg. Ada yang ingin bertanya lagi? Baik, jika tidak ada, kami akhiri presentasi kami kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.